pemerintah untuk UMKM dan koperasi ini yang sekitar 500 triliun, seingat saya ini sudah 3 kali Presiden Jokowi mengingatkan dengan nada keras. Bahkan pada raker dengan para kepala daerah beberapa bulan yang lalu, Presiden mentargetkan 400 triliun rupiah belanja pemerintah ke UKM dan koperasi. Sudah terrealisasi pada akhir Mei ini seharusnya. Namun ini belum terrealisasi, bahkan tidak sampai setengahnya dari target. Saya sendiri ini melihatnya LKPP sudah cukup maksimal membackup target ini, salah satunya dengan memangkas 9 tahap menjadi 2 tahap daftar dan tayang. Terkait target yang dimaksud, menurut Kepala LKPP ini apakah bisa terrealisasi tahun ini, dan apa juga yang harus dilakukan LKPP untuk mendorong pencapaian target ini di September-Oktober 2022 ini. Berapa juga dukungan anggaran yang dibutuhkan LKPP untuk pencapaian target ini. Insentif dan disinsentif untuk pemerintah daerah juga sepertinya mendorong pencapaian target ini. Kemudian yang kedua, ini mohon dijelaskan terkait penyederhanaan 9 tahap menjadi 2 tahap ini jangan hanya misalnya mungkin kelihatan tampilan luarnya saja, padahal ini 8 tahapan ini masuk di tahapan pendaftaran tapi tidak dimunculkan. Dan bagaimana pula dengan penyederhanaan ini, syarat dan ketentuan yang berlaku selama ini bisa dijamin. Jadi jangan sampai e-katalog ini hanya jadi kumpulan lapak orang berdagang tanpa peduli kualitas dan persyaratan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ada yang menggelitik saya, ini terkait dengan target dan persentase realisasi, persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dengan target 50%, dan sampai akhir Mei 2022 ini sudah terpenuhi 49% dari target. Jadi sisa ini masih ada 51% lagi, dibandingkan dengan nilai persentase transaksi UMKM terhadap rencana umum pengadaan barang dan jasa yang dia target 40%, tapi baru terrealisasi per akhir Mei 2022 sebesar 12,2% dari target. Jadi masih kurang 87% lagi, padahal tinggal 1 semester lagi. Nah, di benak saya kedua capaian ini harusnya saling berkorelasi positif satu sama lain, tapi nyatanya tidak. Mohon dijelaskan ini kenapa bisa terjadi, dan juga apa usulan dan ikhtiar LKPP ini untuk mendukung peningkatan realisasi transaksi dan membangun korelasi positif antara kedua target tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya untuk Pak Kepala BPS. Ini saya lihat di halaman 33 disebutkan bahwa BPS akan melakukan pendataan penduduk miskin ekstrim sesuai instruksi nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dengan menggunakan DTKS sebagai data dasar. Nah, ini pertanyaannya, kenapa menggunakan DTKS yang dijadikan data dasarnya? Kedua, sampai dengan kapan juga target penghapusan kemiskinan ekstrim ini dapat tercapai? Mungkin kata-kata kemiskinan ekstrim ini juga menggelitik bagi saya bahwasanya harus jelas indikatornya itu apa yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrim itu sendiri. Apakah mungkin misalnya sudah sekian hari tidak makan atau bagaimana? Jadi saya rasa ini mungkin harus diperjelas. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemiskinan ekstrim di Komisi 8 bukan dulu? Didefinisikan.